Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang ini kembali Allah memperjumpakan kita dan kita akan melanjutkan kajian kita. Di beberapa pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang sifat salat Nabi SAW, yang kita mulai kaji dari tata cara wudhu beliau, tayamum beliau, mandi janabahnya, pembatal-pembatal wudhunya, sampai kita telah pelajari pula gerakan-gerakan sholatnya. Dan terakhir kita telah mempelajari bacaan sholat, tapi belum selesai ya Bapak Ibu ya. Sampai di bab mana waktu itu? Kalau nggak salah baru sampai doa i'tidal ya, istiftah ya. Istiftah, belum sampai kepada doa ruku, sujud dan yang lain. Insyaallah kita lanjutkan. Tapi karena ada beberapa pertanyaan yang nggak sempat terjawab dan barangkali ada pertanyaan di luar dari tema, saya diminta untuk setengah jam pertama ini justru sesi tanya jawab. Begitu Ibu Tina? Atau kami lemparkan kepada audiens? Awalnya sih gitu Pak. Iya. Cuman nggak ada yang mau. Monggo, ada yang mau bertanya barangkali di luar tema? Terakhir saja. Oh, baik kalau begitu. Baik, kalau gitu kita melanjutkan tentang doa-doa dalam sholat yang sudah kita pelajari bulan lalu. Kita pelajari ada beberapa model, beberapa banyak doa istiftah yang dicontohkan Rasul dan sudah kita sama-sama bahas. Sekarang kita lanjutkan bacaan Al-Fatihah, karena sesudah istiftah itu adalah membaca Al-Fatihah. Jika seseorang membaca di dalam Al-Fatihah, di dalam sholat, jika sendiri tentu bacaannya tidak boleh terlalu keras, tidak boleh perlahan, tetapi wabtaghi baina dzalika sabila. Cari jalan pertengahan di antara itu. Bagaimana jika imam membaca harus keras, sekedar terdengar, tapi tidak boleh keras melampaui batas. Atau seorang imam yang sholat di masjid lalu pakai pengeras sampai kedengaran kemana-mana. Yang seperti ini tidak boleh. Kita lihat ayatnya dulu, surat Al-Isra, surat 17, ayat 110. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkan, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Qul Allah awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna fala tajhar bisalatika fala tukhaffit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Serulah Allah, sebutlah nama Allah, atau sebut nama Ar-Rahman, atau dengan nama-nama mana saja yang kamu kehendaki. Allah memiliki nama-nama yang baik yang disebut Al-Asma'ul Husna. Dan Bapak Ibu harus kita ketahui, Asma'ul Husna itu bukan untuk zikir. Asma'ul Husna itu adalah nama Allah. Zikir itu maknanya pujian, memuji, menyanjung. Sedang nama itu bukan zikir untuk pujian. Nama-nama Allah itu mencerminkan sifat Allah, mencerminkan nama-nama yang baik. Allah punya nama Ar-Rahman, yang maha pengasih. Maka ketika kita memuji Allah bukan Ar-Rahman, 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 karena itu nama Allah. Ketika Allah memiliki nama Al-Quddus, Allah memiliki nama Al-Ghafur, Allah memiliki nama At-Tawwab, bukan At-Tawwab, At-Tawwab. Keliru. Apalagi maaf, ada sebagian yang menjadikan Asmaul Husna sebagai zikir berulang-ulang, bahkan maaf diiringi dengan musik, diiringi dengan nyanyian yang seperti ini tidak pernah ada contohnya dari Rasul. Walaupun dianggap baik. Karena baik bukan menurut manusia, bukan menurut hawa nafsu, tapi baik kembali mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Maka Allah perintah di sana, ayyama tad'u, dengan nama-nama mana saja kamu menyeru Allah, falahul asmaul husna.
Allah memiliki nama-nama yang baik. Dan nama yang baik itu tidak boleh digunakan menurut hawa nafsu, tapi harus mengikuti aturan Allah. Sedikit saya sitir ini karena di dalam sholat itu kita banyak menyebut nama Allah. Bisa dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Afu, Al-Ghafur, dan nanti di dalam doa-doa maupun di dalam bacaan kita surat-surat akan banyak sekali. Saya akan berikan sedikit ulasan tentang ini, tapi sebelum ini kita selesaikan dulu ayat ini. Allah melarang kita terlalu keras membaca dalam sholat. Allah melarang kita terlalu perlahan membaca dalam sholat. Tapi wabtaghi baina dzalika sabila. Cari jalan pertengahan antara itu. Kalau bapak ibu sholatnya sendiri, cukup misalkan Bismillah, Alhamdulillah. Tidak boleh dalam hati, karena sholat itu adalah zikrullah, bacaan yang keluar dari mulut. Maka jangan terlalu keras, jangan terlalu, bahkan cuman gak keluar suara aja gak boleh. Apalagi terpejam, diam terkatuk, lalu dalam hati. Tidak, zikir dalam sholat itu bukan dalam hati. Harus diucapkan, dilafazkan. Tapi tidak keras, tidak pelan, antara itu. Sekedar sholat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Ar-Rahman. Telinga kita yang mendengar, jangan orang lain mendengar. Ketika seseorang berjamaah, yang berhak membaca dengan jahar hanyalah imam. Maka makmum membacanya hanya fi nafsik, di dalam dirimu. Tidak sampai terdengar oleh lain, tapi di dalam diri kita. Itulah yang Allah perintahkan. Maka jangan terlalu keras. Lihat situasi. Jika imam mengimami, berapa banyak makmumnya? Imam di sini, makmum 20 orang. Ya sekedar terdengar. Gak usah pakai pengeras keluar. Imam 1, makmum 2 orang, subuh-subuh suaranya kemana-mana. Kenapa? Ada orang yang sholat di rumah, yaitu para wanita. Jangan mengganggu. Apalagi ketika zikir dan seterusnya. Tidak keras-keras, tidak perlahan-lahan, cari jalan antara itu. Insya Allah nanti kita akan bahas itu. Sedikit tentang Asmaul Husna kita akan coba kaji. Coba kita lihat surat 7. Surat Al-A'raf, ayat 180. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Coba sama-sama kita pelajari ayat ini baik-baik. Allah memiliki nama. Nama-nama yang baik itu disebut apa di situ? Ya, Allah yang memiliki nama-nama yang baik, yaitu Asmaul Husna. Allah perintah di sana, fad'uhu biha. Berdoalah kamu, memintalah kamu kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Jadi Asmaul Husna itu nama Allah, bukan zikir memuji Allah. Tapi nama Allah yang kita sebut. Seperti maaf, yang paling banyak kita sebut Bapak Ibu ketika berdoa, nama siapa yang kita paling sebut? Yang paling banyak kita sebut adalah Allah dan Rob. Pasti. Ya Allah, Ya Rob. Betul apa enggak? Kalau terjemahannya, Ya Allah, Ya Allah. Tapi dalam bahasa Arabnya, Allahumma inni as'aluka, Allahumma firli, Allahumma Rabbana. Kadang Robbi, Rabbana, Tuhanku, Robku. Ini nama yang paling sering disebut. Karena inilah nama Allah yang Allah sebutkan dirinya. Tapi di antara nama itu ada 99. Allah perintah, fad'uhu biha. Berdoalah kamu ketika meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah itu. Untuk meminta, ini yang namanya tawassul dengan menyebut Asmaul Husna. Sebagai contoh, Bapak maaf, misalkan mau minta rizki, apa yang disebut? Yang berkaitan dengan itu, Ya Fattah, Ya Halim, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib. Silahkan kita minta dengan menyebut nama Allah. Ya Fattah, wahai Allah, Engkau yang maha membukakan. Ya Halim, wahai Allah, Engkau yang maha menyantuni. Ya Razzaq, wahai Allah, Engkau yang maha pemberi rizki. Ya Ghani, wahai Allah, Engkau yang maha kaya. Ya Rahman, wahai Allah, Engkau yang maha pengasih. Ya Rahim, Engkau yang maha penyayang. Ya Mujib, wahai Allah, Engkau yang maha mengabulkan. Karuniakan kepadaku rizki.
berikan kepadaku karunia dari sisimu. Inilah namanya berdoa dengan Asmaul Husna. Bukan Asmaul Husna dijadikan dzikir, disebut bolak-balik, diiringi dengan iringan, gamelan, musik, dan seterusnya. Demi Allah ini nggak ada dalilnya. Tapi kan baik Pak, kata manusia. Baik yang berhak menilai bukan kita. Jika kita berani menilai, seakan-akan kita diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal Rasul yang diutus Allah tidak pernah mencontohkan itu. Betul Bapak Ibu, jika kita makin belajar ilmu agama, ternyata aturan-aturannya sangat ketat. Tanpa pernah mengetahui ilmu agama, kita menganggap semua yang baik-baik itu benar. Padahal yang baik belum tentu benar. Karena benar itu hak dari Allah. Al-haqqu mir rabbikum. Yang hak itu hanya dari Rabbmu. Sementara yang hasan, yang baik, mungkin manusia menyangka itu baik. Adapun tidak ada contohnya, mari kita tinggalkan. Maka Allah perintahkan, apa perintah larangannya di ujung ayatnya? Wadharu, dan tinggalkanlah. Siapa? Yulhiduna fi asma'ih. Mereka orang-orang yang yulhid. Apa itu yulhidun? Di situ diterjemahkan? Ada yang terjemahannya menyalahartikan Al-Quran? Ada enggak? Yang paling tepat ini menyimpang atau menyalahgunakan. Yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang, yang menyalahgunakan dengan menyebut nama-nama Allah itu. Jadi ada orang menyebut nama Allah tapi tujuannya lain, menyimpang dari ketetapan. Perintah Allah apa? Tinggalkan. Yang jelas-jelas menyimpang, contoh Pak, ada seseorang mengajarkan ilmu sihir, ilmu hipnotis. Gampang pelajari. Gimana caranya? Zikir, sebut Asmaul Husna. Kalau Anda pengen jadi orang yang nanti samar, gak ketahuan, gak kelihatan orang, sebut Al-Latif. Karena Al-Latif itu artinya maha lembut, maha halus. 1000 kali setiap selesai sholat duhur. Ya Latif, ya Latif. Nanti kamu termasuk orang-orang yang bisa ngilang. Dan ini banyak diamalkan Bapak Ibu. Akhirnya bisa menyihir orang, menghipnotis orang. Coba, berarti menyebut nama Allah, berdoa menggunakan nama Allah, tujuannya apa? Sesuai dengan syariat, agama, atau menyimpang? Apa larangannya? Wadharu, tinggalkan. Wadharu, tinggalkan. Siapa yang ditinggalkan? Alladzina yulhiduna fi asma'i. Orang-orang yang menyebut nama Allah, tetapi menyimpang dari ketetapan nama Allah itu. Lalu, jika ada orang di dunia sudah dilarang, kok tetap berbuat? Gak sesuai contoh? Apa ayatnya tadi di ujungnya lah? Resikonya? Sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Kelak mereka nanti akan dibalasi oleh Allah dengan siksaan dari Allah disebabkan karena perbuatannya di dunia. Maka orang kalau nggak mengerti ilmu Pak, yang baik aja bisa dianggap benar. Tapi jika sudah mengetahui ilmu, ini nggak benar, nggak bakal dianggap baik. Walaupun pada umumnya manusia mengatakan itu baik. Wallahualam, ini sekilas tentang Al-Asmaul Husna. Sekarang kita lanjutkan tentang membaca Fatihah. Al-Fatihah itu salah satu surat yang disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan para ulama sepakat 7 ayat Al-Fatihah itu, ayat pertama masuk adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah ayat. Betul, coba lihat di dalam mushaf Bapak Ibu. Bahwa ayat pertama dari Fatihah adalah pertanyaannya, jika ayat pertama itu masuk basmalah sebagai ayat, wajib nggak dibaca? Wajib. Pertanyaan timbul, sebagai seorang imam mengimami orang banyak, ketika baca Fatihah, apakah baca Fatihahnya, baca basmalah, apakah basmalahnya itu keras, jahar, kedengeran, atau sir, perlahan? Imam, perlahan Pak ya? Rata-rata di kota kita gimana? Di Jakarta gimana? Atau rata-rata di negara kita? Kira-kira yang sesuai contoh Rasul yang mana? Mari kita sama-sama kaji bagaimana hadisnya. Boleh Bapak sebagai pengganti Pak Yoyo ya Pak ya?
Sementara Pak Yoyo, biasanya Pak Yoyo yang agak biasa buka dari Cempaka Putih, beliau belum hadir atau nggak hadir? Nggak hadir. Nanti salam buat beliau, semoga bisa ketemu. Bapak di sini dulu Pak, di Bulughul Maram dulu Pak. Hadis nomor 290 sebentar 98 hadis nomor 300 maaf Pak. Dan pada satu riwayat yang lain oleh Ibnu Zaimah adalah mereka membaca dengan perlahan. Baik, coba dari beberapa hadis sebelumnya Pak. Itu nomor berapa Pak yang Bapak sebut? 300. Nomor 299-nya Pak. Dan pada satu riwayat bagi Ahmad dan Nasai dan Ibnu Zaimah, mereka tidak menyanyikan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lalu di dua hadis sebelumnya Pak. Muslim Sebelumnya lagi Pak, yang paling awal di nomor 297-nya. dari Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan Umar adalah memulai sholat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Anas bin Malik merawiatkan dari hadis sahih Muslim, adalah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar memulai bacaan dalam sholat ketika mengimami. Apa yang dimulai? Bismillah atau Alhamdulillah? Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya nggak kedengaran. Lalu berikutnya Pak, teruskan. Apakah tidak membaca atau membaca dengan perlahan? Muslim Teruskan. Mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan bacaan dan tidak di akhirnya. Tidak membaca dalam arti kata tidak terdengar dengan nyaring di permulaan sebelum Fatihah maupun sesudah amin ketika membaca surat berikutnya. Lalu apa yang dilakukan? Teruskan lagi Pak. Dan pada satu riwayat dari Ahmad dan Nasai dan Ibnu Uzaimah, mereka tidak nyanyikan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak nyaringkan. Jadi yang roji, yang kuat, yang sahih adalah imam ketika menjadi imam membaca Fatihah, Bismillahnya sir. Maaf Bapak Ibu yang sudah berumrah ke Makkah, ke Madinah. Di sana imamnya pernah nggak keras kebacaannya? Sir semuanya Pak. Tapi sampai ke sini ada yang mengatakan karena bacaan basmalah itu wajib masuk salah satu daripada rukun daripada Fatihah, satu ayat yang pertama adalah basmalah, maka wajib keras. Padahal Rasul bukan tidak membaca, tapi sir, artinya membaca hanya dipelankan. Hanya dipelankan. Inilah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian bacaan Fatihah tentu saja wajib sebagaimana biasa, dan bacaan Fatihah harus dibaca tartil, tidak boleh dibaca terus menerus digabung. Harus dengan tartil, ayat per ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Diputus ayat per ayat, jangan diwasal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Yang seperti ini tidak benar. Rasul tidak pernah mencontohkan demikian. Kenapa? Karena ketika seorang membaca Fatihah di dalam sholat, Allah menjawab. Ini maaf, sudah dibahas belum kemarin? Belum? Oh sudah, ada catatan ibu. Alhamdulillah, tadi yang memberitahukan belum siapa? Sudah? Berarti sampai mana Bu kalau begitu Bu? Biar nggak off-road lagi. Terakhir sampai mana? Sampai Al-Fatihah. Baik, kalau gitu kita kemudian melanjutkan dengan bacaan ayat, boleh bebas apa saja. Langsung kepada doa ruku. Ruku sudah, sujud? Sujud belum? Ruku sudah? Ya, kalau gitu mulai kita ulangi lagi dari ruku. Karena doa ruku dan sujud Rasulullah SAW telah merubah sejak turun surat An-Nasr. Coba Bapak Ibu kita buka surat 110. Ruku dan sujud karena nanti doanya sama. Surat 110, surat An-Nasr. Dari ayat 1 sampai ayat 3. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat.
Ketika turun ini, ayat ini, kita lihat kapan kira-kira surat An-Nasr ini turun, Bapak Ibu? Ini adalah surat yang paling terakhir, turun sekaligus 3 ayat. Dan turun sesudah Fatu Mekah. Fatu Mekah tahun ke-7 Hijriah. Dan sejak turun surat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa, kalau senantiasa berarti lebih sering membaca doa. Doa ruku yang tadinya Subhana Rabbiyal Azim, beliau rubah. Yang tadinya doa sujud Subhana Rabbiyal A'la, tadinya juga ada Subuhun Qudusun Rabbul Malaikatu Waruh, beliau rubah sejak turun surat ini. Karena apa? Coba isi dari surat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan dari Allah wal fath, dan membawa dengan kemenangan. Yaitu Fatu Mekah, kemenangan penaklukan Mekah. Sayadkhuluna fi dinillah. Manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah afwaja, dengan membawa kemenangan. Lihat perintahnya di ayat ketiga. Fasabbih, maka bertasbihlah. Kalau orang sujud, Subhana Rabbiyal A'la, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Orang ruku, Subhana Rabbiyal Azim, maha suci engkau ya Allah yang maha agung. Baru memuji. Sedangkan perintah ayatnya, fasabbih bihamdi rabbika. Pujilah dengan memuji dan menyucikan nama Rabbmu. Sucikan nama Rabbmu, puji nama Rabbnya. Wastaghfir, dan mohon ampunlah. Ada perintah apa di sana, Pak? Menyucikan, memuji, menyanjung, lalu mohon. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia Allah Maha penerima taubat. Maka sejak turun ayat ini, Rasul memperbanyak doa dalam ruku dan sujudnya adalah mengamalkan surat ini. Apa doanya? Silakan Bapak mohon di Muslim, Pak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sering membaca dan ruku dan sujudnya. Subhanallah, Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau wahai Allah Tuhan kami, dan maha terpuji Engkau wahai Allah, ampunilah aku. Beliau membaca doa itu karena mengamalkan perintah dalam Al-Quran surah An-Nasr ayat 3. Betul mengamalkan, Pak? Perintahnya apa tadi di An-Nasr? Fasabbih, sucikan nama Allah. Bihamdi, dengan memuji nama. Rabbika, Rabbmu, Tuhanmu. Inna wastaghfir, dan mohon ampunlah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia Allah Maha penerima taubat. Maka sejak turun ayat ini, Rasul mengamalkan ayat ini, beliau merubah bacaan ruku dan sujud. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah, ya Rabb kami, dengan memuji namamu, aku mohon ampun kepadamu. Jadi memuji, menyucikan, menyanjung, plus mohon ampun. Maka doa yang terbaik, yang paling banyak dibaca Rasul di ruku dan sujud, ini. Bacalah doa ini. Wallahu alam. Jadi ruku sujud sama. Sekarang i'tidal. Apa bacaan i'tidal? Yang paling mahfum yang sudah kita hafal apa, Pak? Rabbana lakal ham, atau Rabbana walakal ham. Yang paling gampang, yang paling pendek. Yang panjangan sedikit, yang agak panjang sedikit, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Itu betul? Yang agak panjangan lagi? Oh, enggak tahu. Lihat di Bulughul Maram 316, Pak. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila mengangkat kepalanya dari ruku, ia ucap Allahumma rabbana lakal hamd, yang artinya hai Tuhan, Tuhan kami, bagimulah sekalian pujian sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa-apa yang kau kehendaki selain dari itu, yang berhak bagi sanjungan dan ketinggian, selayak-layak ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba, sedang tiap-tiap seorang daripada kami hamba bagimu
Allahumma la mani'a, yang artinya wahai Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu yang Kau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau halangi, dan kekayaan tidak dapat menarik manfaat daripadamu untuk si kaya. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di kitab Muslim hadisnya adalah nomor 432. Di situ disebutkan Allahumma rabbana walakal hamd. Tadi sahabatnya namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Allahumma rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Panjang ternyata, Pak. Inilah doa istiftah Rasulullah. Doa i'tidal Rasulullah. Jadi Rabbana walakal hamd boleh? Boleh. Allahumma Rabbana walakal hamdu boleh? Boleh. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du boleh? Boleh. Ya itulah yang agak sedang dikit. Yang ini boleh, ya? Boleh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh. Karena memang ada dalil-dalil itu. Yang paling panjang yang ini. Ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a. Dan kapan kita boleh membaca ini? Saat sholat sendiri, Bapak Ibu. Maaf kalau lagi kita makmum baca ini, kira-kira gimana? Imamnya udah berdiri lagi dari sujud. Kepanjangan kita baca doa. Wong imam kadang-kadang samiallahu liman hamidah rabbana walakal. Udah Allahu akbar lagi. Intinya jika kita sholatnya sendiri, silakan panjang. Jika mengikuti imam, mana yang paling pas, tidak terburu-buru. Imamnya agak cepat, cukup. Rabbana walakal hamd. Tapi dengan tartil. Jangan Rabbana walakal hamd. Jangan. Nah kalau artinya apa kalau Rabbana walakal hamd? Artinya sama, tapi dicepetin coba. Wah, Rob kami sungguhnya bakal puji bagi kamu. Kamu muji atau ngedumel? Bacalah dengan tartil. Boleh. Allahumma rabbana walakal hamd. Boleh. Rabbana walakal hamd. Boleh. Allahumma rabbana lakal hamdu. Gak pakai wa. Boleh. Karena lafaz-lafaz ini ada beberapa lafaz yang insya Allah lafaznya sahih. Rabbana lakal hamd. Boleh. Allahumma rabbana walakal hamd. Boleh. Allahumma rabbana lakal hamdu. Boleh. Tambahkan mil'u samawati. Boleh. Tambahkan lagi dengan thayyiban mubarakan fi. Boleh. Atau yang panjang tadi, monggo pilih yang mana. Biasanya kalau untuk urusan ibadah yang mana? Yang paling panjang atau yang paling pendek? Silakan ambil. Silakan ambil. Harusnya is the best saat sendiri. Tapi jika tidak mampu, tidak apa-apa. Sebab di dalam sholat gak boleh kita sambil megang, taruh lagi, nanti baca doa lagi. Tidak bisa, sesuai dengan apa yang kita hafal. Faqra'u ma tayassara ma'aka. Bacalah apa yang sudah ada pada kamu. Maksudnya yang sudah mudah, yang sudah kita hafal dan kita pahami. Itu baca, silahkan baca. Kemudian kita lanjutkan sesudah doa i'tidal, silahkan mau yang mana. Ruku, sujud sudah, berarti duduk antara dua sujud. Ada beberapa lafaz yang paling rajih, yang kita sudah hafal. Yang mana coba? Boleh, Rabbi firli, Rabbi firli. Ini sahih riwayat Muslim. 2 kali minimal, Rabbi firli, Rabbi firli. Atau Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Boleh. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Boleh. Silakan. Yang digabung-gabung jadi satu enggak ada. Yang kita biasanya dikomparasikan, dikompilasi jadi satu. Allahumma fin atau Rabbi firli warhamni wahdini wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang digabung seperti itu enggak ada. Silakan mau pilih yang mana. Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini
warzuqni. Silakan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Boleh, silakan. Tapi jangan digabung-gabung jadi satu. Maaf, yang tertera di situ apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Boleh. Ya. Wa'afini boleh. Warzuqni juga boleh. Tambah terakhir. Ya, ketukar-tukar tidak apa-apa jika maknanya sama. Yang penting jangan digabung jadi satu. Coba lihat, Pak, kalau di Bulughul Maram, Pak. Yang nomor 322. Dari Ibnu Abbas bahwasanya adalah Nabi SAW ucap di antara dua sujud Allahumma ghfirli, yang artinya hai Tuhan ampunkan daku dan rahmati akan daku dan pimpin akan daku dan peliharalah daku dan kurniakan daku. Diriwayatkan dia oleh 4 kecuali Nasa'i, tapi lafaz itu bagi Abu Daud dan disahihkan dia oleh Hakim. Nah, di sini doanya Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Tidak ada tambahan wajburni. Silakan. Mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, tapi jangan digabung jadi satu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Itu kan 2 hadis digabung jadi satu. Itu yang biasa kan? Ya. Ya nggak apa-apa, namanya biasa. Coba sekarang kalau balik ini. Sudah contoh Rasul yang terbaik. Contoh Rasul yang terbaik. Yang di sini Rob. Kenapa? Boleh, karena itu khusus. Boleh. Coba yang di sini. Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Yang di sini Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni. Boleh? Atau wa'afini. Boleh? Silakan. Ya, jangan digabung-gabung. Jangan digabung-gabung, ya. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli 3 kali, boleh? Sahih? Ya. Wa'fu'anninya itu ada. Wa'fu'anni itu maafkanlah aku. Boleh, ada di sini wa'fu'anni. Boleh. Tapi jangan dikompilasi jadi satu. Ibu tinggal pilih yang mana? Yang ini. Ya sudah, boleh, silakan. Enggak apa-apa. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni. Ya, boleh. Sebetulnya kalau Bapak mau ngapalin sehari sempat bisa hafal, Pak, sambil nyetir, sambil di jalan, bisa sebetulnya jika punya keinginan. Kan sudah dibagi-bagi buku kecilnya kan? Insya Allah. Oh, entar ada konsen. Ya boleh. Rabbi firli 2 kali. Rabbi firli itu satu ucapan. Lalu 3 kali baca, berarti Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Itu silakan. Intinya mohon ampun terus kepada Allah. Enggak apa-apa. Saya yakin biasanya kalau yang urusan akhirat pengen yang pendek-pendek, yang paling disukai. Coba kalau urusan yang lain pengen yang pendek atau yang panjang? Wah, long weekend pengen yang sebentar atau yang long? Namanya juga long weekend. Kenapa kalau untuk urusan? Ya itulah kemampuan kita. Wallahu alam, tidak masalah. Rabbi firli, Rabbi firli. Cukup boleh? Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Boleh? Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni warfa'ni. Boleh? Silakan mau yang mana. Wallahu alam. Baik, kita lanjutkan. Sesudah itu tasyahud. Doa tasyahud. Doa tasyahud ada beberapa lafaz. Doa tasyahud ada beberapa lafaz. Saya yakin lafaz yang paling hafal adalah lafaz yang diajarkan dari dulunya. Kita sama sering katakan dari sononya begitu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu kan? Baik. Coba kita buka di Bulughul Maram dulu. 323.
33. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW berpaling kepada kami lalu bersabda, apabila seseorang daripada kamu sholat, hendaklah ia ucapkan at-tahiyatulillah, yang artinya Bapak boleh nggak Pak dari dalam kurungnya Pak di atas bahasa Arabnya? at-tahiyatulillah wassalawatu watthayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabi Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah, silahkan hafal ini. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini satu lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Bukhari Muslim dengan lafaz at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu yang nomor 334. Silakan boleh. Yang sudah dihafal yang mana? Nah, maka ketika yang at-tahiyatul mubarakatuh itu ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ. Kalau tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada beda-beda redaksionalnya, Pak. Monggo, yang udah hafal boleh nggak apa-apa. Karena hadis yang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah itu juga sahih. Silakan. Silakan. Yang at-tahiyatulillah juga sahih. Silakan. Mana yang Bapak pahami yang sudah hafal? Monggo silakan. Rata-rata kita di Indonesia pasti yang at-tahiyatul mubarakah. Kenapa? Dari dulu buku panduan sholat kita yang kecil itu ya sama. Mau dimulai ujung barat sampai timur pasti itu sama. Di tahiyat awal sampai berhentinya Sampai akhir. Innaka hamidum majid. tetap akhir. Sama. Jadi tasyahud itu tidak dipotong. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir sampai selesai. Ini tadi baru tasyahudnya, Pak. Bu, belum sampai sholawat. Sholawat nanti ada beberapa lafaz. Di sini sholawatnya, kita baru tasyahud dulu. Jadi tasyahud Bapak Ibu mau pakai yang at-tahiyatul mubarakatuh sholawat, silakan. At-tahiyatulillah wassalawatu watthayyibah, silakan. Kedua-duanya sahih. Yang di buku kecil pakai apa? At-tahiyatulillah. Berarti yang dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ketika Rasulullah mengajarkan, apabila bertasyahud seorang di antara kalian, falyaqul, maka hendaklah membaca at-tahiyatulillah wassalawatu watthayyibah. Tapi kan yang ini belum hafal. Coba Pak, yang nomor 334-nya Pak. Dan bagi Muslim dari Ibnu Abbas, ia berkata, adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami tasyahud at-tahiyatul mubarakatus, yang artinya sekali. Nah, dan seterusnya. Itu yang sudah kita hafal. Ini yang riwayat Imam Muslim. Silakan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ini juga sah. Monggo yang mana? Yang at-tahiyatulillah yang di buku kecil ini boleh? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah boleh. Setelah tasyahud sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru baca sholawat. Tentang sholawat, siapa yang perintah kita sholawat? Siapa yang perintah kita sholawat? Apa sih artinya sholawat itu? Apakah Allah bersolawat hanya untuk Nabi? Adakah manusia seperti kita, jika kita memiliki ketetapan yang Allah inginkan sesuai dengan ketetapan Allah, apakah Allah juga bisa bersolawat kepada kita? Ibu, Bapak coba lihat di surat 33 ayat yang ke-56.
Allah perintah kepada kita semua umatnya Nabi bersolawat kepada Nabi. Karena Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Surat 33 ayat 36, ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kamu kepadanya, yaitu kepada Nabi. Dengan cara apa? Wasallimu taslima. Solawatmu kepada Nabi itu dengan cara yang taslim, yang baik, yang sesuai aturan, yang benar. Karena Allah yang memerintahkan kita solawat, berarti Rasul juga diperintah solawat. Maka Rasul solawat atau tidak? Solawat. Sama nggak dengan kita? Sama. Tapi berarti menyolawati diri dong. Iya, qadarullah, beliau sebagai Nabi. Tapi sama isi solawatnya. Bukan menyanjung diri sendiri. Karena diperintah oleh Allah. Kira-kira jika Allah yang memerintahkan, berarti kira-kira datang nggak aturannya dari Allah? Atau kita boleh ngarang-ngarang? Nah, lihat di Bulughul Maram, Pak. Hadis nomor 336. Dari Abi Mas'ud, ia berkata, telah berkata Bashir bin Sa'ad, ya Rasulullah, Allah perintah kami bersolawat atas paduka Tuhan. Maka bagaimanakah cara kami bersolawat atas paduka Tuhan? Jadi begini, Pak. Bashir bin Sa'ad, seorang sahabat yang ketika membaca surat 33 ayat 56, kan di situ paham bahwa Allah nyuruh kita, ya Rasulullah, innallaha ya'muruna salawatan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kami untuk bersolawat kepada Anda. Fakaifa nusalli? Bagaimana cara kami bisa solawat kepada Anda? Maksudnya belum tahu caranya kan? Maka bertanya kepada, apa yang terjadi? Rasul diam sejenak. Fasakat, Rasul diam. Kenapa? Rasul belum tahu. Allah turunkan wahyu melalui malaikat Jibril tentang cara solawat. Apa yang diajarkan Rasul? Teruskan, Pak, silahkan. Dan kemudian dia bersabda, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Baik, di situ yang sudah kita hafal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Tapi tidak hanya in, kalau di ujung pakai fil alamin. Fil alamina innaka hamidum majid. Ini riwayat Imam Muslim. Bagaimana dalam lafaz Imam Bukhari? Ada yang agak sedikit berbeda. Ada yang sedikit berbeda. Bagaimana lafaznya? Bapak boleh buka di Sahih Bukhari, Pak. 1477. Kalau yang tadi itu nggak pakai sayyidina, Sama sekali tidak pernah ada contoh dari Rasul Sayyidina. Walaupun sebagian ada yang mengatakan kan niatnya baik, Rasul sendiri nggak mencontohkan. Maka terbaik adalah ikuti Rasul. Kita tidak pakai Sayyidina nggak bakal dosa, Bu. Dan nggak salah. Ada yang fil alamin, ada yang innaka hamidum majid. Maka lihat, lafaznya nanti berbeda, Bu. Coba, Bapak lihat dulu, Pak. 1477. Dari Abdurrahman bin Abu Layla radhiyallahu anhu, katanya Gabah bin Ujrah menjumpai saya lalu ia berkata, bolehkah saya hadiahkan kepada engkau satu hadiah yang saya dengar dari Nabi SAW? Jawab saya, ya baiklah, hadiahkanlah kepada saya. Lalu ia berkata, kami bertanya pada Rasulullah SAW, bagaimanakah caranya sholawat kepada Tuhan sekeluarga?
Sesungguhnya Tuhan telah mengajar cara kami memberi salam. Beliau bersabda, bacalah wahai Tuhan, berilah rahmat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Boleh Bapak baca di sininya Pak? Dari sini Pak mulainya Pak. Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Silahkan ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu mana bedanya dengan yang satunya? Kalau yang di buku kecil apa Bu? Coba lihat yang di buku kecil. Muhammad qasalata ala Ibrahim wa ala ali innaka. Berarti sama ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sekarang Pak, coba di Sahih Muslim Pak. Yang ke-361-nya saja langsung Pak. 361 aja. Coba bandingkan dengan riwayat Bukhari tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Di mana bedanya? Beda di salawat Ibrahimnya. Jadi begini Pak, kalau innaka Hamidum Majid yang 2 kali, itu Ibrahim dengan Muhammad sama. Coba perhatikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Betul? Diulang 2 kali? Perhatikan yang riwayat Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jika kita menggunakan fil alamina innaka Hamidum yang ujung, maka Ibrahimnya ketika salawat tidak diulang. Tetapi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Tidak kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali. Artinya sama, tapi seperti ini redaksionalnya. Duh, kayak gini kok bulet ya, susah ya. Sudahlah, yang sudah dihafal yang mana? Mana yang sudah dihafal? Silahkan pakai. Yang di buku kecil ini, yang fil alamin. Ya dah, yang penting silahkan pakai. Itulah Pak, betul. Makin kita membedah pelajaran agama kita, iya. Lu wong kita rumus-rumus matematik dulu aja lain-lain seneng kok. Ngotak sini, ngotik sini, mau kan? Betul apa enggak? Rumus-rumus fisika, latihan ini ke sana. Mumet-mumet tetap dicari. Kenapa ini baru mumet dikit? Mumet udah yang pendek-pendek aja. Jangan, ini kita bawa nanti sampai yaumil akhir. Insya Allah. Silakan, mau paling yang mana? Intinya, sholawat itu full, sempurna, jangan dipotong. Jadi pendapat yang mengatakan di tasyahud awal, Allahumma sholli ala Muhammad berhenti, lalu naik, sholawat aja kok pelit. Sholawat itu habis sampai selesai. Maka tasyahud awal, tasyahud akhir sama. Yang membedakan tasyahud akhir itu ditutup dengan salam. Tasyahud awal itu berdiri lagi. Dan yang membedakan di tasyahud akhir itu boleh ditambahin dengan doa. Boleh enggak tasyahud awal ditambahin dengan doa? Boleh. Karena doa dalam tasyahud itu tidak hanya di tasyahud akhir. Bukan hanya di tasyahud akhir. Coba.
Iya, tetap coba lihat riwayatnya. Bapak lihat di Bulughul Maram. Di situ ada doa sebelum salam? Enggak ada? Di sini tasyahud akhir. Iya, kalau yang itu Yang tauhid awal enggak ada. Memang di hadisnya seperti itu lafaznya. Coba Bapak buka di nomor 337. Bulughul Maram 337. Sebetulnya riwayatnya nanti juga Muslim. Dari Abi Hurairah yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila bertasyahud seseorang daripada kamu hendaklah ia berlindung kepada Allah. Coba. Kepada Allah. Idza tasyahhuda ahadam minkum. Apabila kamu sedang bertasyahud di antara kamu, siapapun salah seorang di antara kamu. Artinya tasyahud itu kapan kita dalam sholat? Ya awal, ya akhir. Maka boleh di awal, boleh di akhir. Tapi kalau Bapak sholatnya sendiri, kalau sholatnya berjamaah, ketinggalan pastinya. Wong kadang-kadang kita Allahumma sholli, udah imamnya naik. Karena mereka hanya sampai kebanyakan Allahumma sholli ala Muhammad, lalu berhenti. Sholawat itu harus utuh. Maka apabila bertasyahud salah seorang di antara kamu, hendaklah membaca doa. Artinya bukan cuma tasyahud akhir Bapak Ibu. Boleh di tasyahud awal. Hanya memang karena panjang, biasanya di akhir. Nggak apa-apa, tapi awal boleh? Boleh. Apa doanya? Coba Pak, dari dalam kurung Pak. Mulai dalam kurung. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min adzabil Jahannam. wa min adzabil qabri Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Tuh, Allahumma, sebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Dari apa? Min fitnatil min adzabil qabr, dari azab kubur. Atau di situ min adzabi jahannam, dari azab jahannam. Wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Mungkin ada yang protes. Loh, kan azab kubur lebih dulu dari jahannam. Kenapa doanya jahannam dulu baru kubur? Tidak ada masalah, Rasulullah mencontohkan begitu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah cobaan dalam neraka, yaitu dari cobaan Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min azabinar, dari azab neraka, wa min azabil qabr, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari cobaan fitnah kehidupan dan kematian, wa min adzabil wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari segala keburukan fitnah dajjal yang menjerumuskan. Jadi berlindung dari azab kubur, dari azab jahanam, azab kubur, lalu fitnah cobaan hidup, kehidupan dan kematian, plus berlindung dari fitnah dajjal yang menjerumuskan. Ini boleh dibaca tasyahud awal, boleh baca tasyahud akhir. Karena Rasul perintahnya jika bertasyahud. Yang namanya tasyahud awal atau, maka awal sampai fil alamina innaka hamidum majid, akhir juga sampai fil alamina innaka hamidum. Dua-duanya boleh dibaca. Lalu bagaimana yang satunya lagi? Coba lihat Pak, nomor 38-nya Pak. Dari Abu Bakar. Dari Abu Bakar Siddiq, bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah SAW, ajarkanlah kepada saya satu doa yang saya akan berdoa dengannya dalam sholat saya. Sabdanya sebutlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran, yang artinya, hai Tuhan, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku penganiayaan yang banyak, sedang tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Maka ampunkanlah akan daku satu keampunan dari sisimu, dan rahmatilah akan daku, karena sesungguhnya Engkaulah pengampun penyayang. Terus belum selesai Pak, teruskan lagi. Dari Bukan. Tadi muttafaqun alaih baru sampai sana kan? Terus di bawahnya Bapak belum baca. Arabnya. Bukan. Terjemahannya tadi sudah selesai muttafaqun alaih. Selesai. Tidak ada lanjutan apa-apa.
Oh, tidak ada lanjutan di situ, berarti di keterangan. Baik, doa tadi diajarkan oleh Rasulullah ketika sebelum salam. Berarti kalau ini di tasyahud akhir. Apa itu? Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira. Mungkin di situ ada di buku kecil? Ada di buku kecil? Enggak, yang a'udzubika minadzabinar yang pertama. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini mohon ampun dengan pernyataan bahwa aku banyak dosa. Allahumma, ya Allah, zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Zulman katsira, dengan kedoliman dosa-dosa yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosaku, suatu ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Coba Bapak Ibu lihat, tadi doa ini siapa yang berdoa? Rasul. Sedang mengajarkan kepada siapa? Siapa yang minta diajarkan doa ini? Abu Bakar sudah dijamin masuk surga? Masih berdoa seperti ini? Masih mohon ampun? Subhanallah. Masih ngakuin dosa? Sekarang Rasul yang mengajarkan, beliau mengajarkan, sudah dijamin masuk surga? Sudah dijamin ampunan? Masih mohon ampun? Maaf Bapak Ibu gimana? Pak baca doa ini enggak Pak? Enggak hafal Pak. Apa gara-gara enggak hafal kalau boleh kita enggak baca doa? Kita malu Pak, betul. Rasul yang sudah dapat jaminan ampunan, beliau kalau dilihat doa beliau yang paling banyak dibaca adalah mohon ampun. Yang paling banyak dibaca dalam sholat maupun di luar sholat, mohon ampun. Dalam sholat coba, ketika ruku, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ketika sujud, Allahumma firli. Doa istiftah yang kemarin kita baca, Allahumma firli. Duduk antara dua sujud, Rabbi firli. Mau salam, minta ampun lagi. Salam kanan kiri, apa yang dibaca? Astaghfirullah 3 kali. Silahkan kita cari dalil Rasul, banyak minta dunia hampir gak ada. Di dalam sholat minta dunia cuma sekali. Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, itu cuma minta rizki. Coba kalau kita lagi sholat, terutama ibu, maaf, kalau habis sholat duha yang diminta apa Bu? Ya Allah, yang di langit turunkan, yang masih sedikit limpahkan, banyakkan, yang tertutup bukakan, yang masih jauh dekatkan, yang di atas turunkan, yang masih kotor bersihkan, yang haram. Sampai begitu itu doa, saya nggak tahu dari mana itu riwayatnya. Maaf, ilegal itu Pak, nggak ada Pak, palsu Pak. Demi Allah sama sekali Rasul nggak pernah mencontohkan. Mungkinkah Rasul minta seperti itu maksa kepada Allah? Nggak pernah. Rasul cuma minta rizki sesaat itu. Bahkan dari urusan-urusan dzikir pagi petang yang begitu panjang, Rasul cuma minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiban, amalan mutaqabban. Rizki yang baik, itu yang diminta Rasul. Malu kita Pak. Rasul itu banyak mohon ampun, padahal sudah dapat jaminan. Coba kita lihat suratnya. Surat 48, surat Al-Fath ayat 1-3. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang besar, yaitu Fathu Mekah, yang Allah berikan kepada seluruh orang beriman di muka bumi ini. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik. Nah khusus ayat kedua,
ada kalimat liyaghfira lakallah, agar supaya Allah memberikan ampunan kepadamu. Munya ini siapa Bapak Ibu? Kita termasuk apa enggak? Enggak, ini khusus Nabi Muhammad. Coba ada dalam kurungnya Muhammad apa enggak? Ibu GR amat masuk. Loh, sebab apa di situ? Mata qaddama min dambik, agar Allah mengampuni dosamu dari dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan. Ibu sudah dapat jaminan Pak? Ada di antara Bapak? Oh Alhamdulillah saya udah dapat ampunan yang lalu yang akan datang. Kalau itu kita sudah dapat kabar di dalam Quran, kayaknya suruh ngaji nggak mau ngaji lagi. Ngapalin doa, ngapain udah dijamin masuk surga. Maaf, Rasulullah sudah dijamin loh Pak. Seluruh dosa yang lalu dan yang akan datang, Allah ampuni. Wa yutimma ni'matahu alaik. Dan sungguh supaya kami sempurnakan nikmatku atasmu. Dan wa yansuraka, Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Nasran aziza, dengan pertolongan yang sangat besar, yang sangat kuat. Allah telah memberikan kepada Rasul. Jadi Rasul sudah dapat ampunan Pak, yang lalu maupun yang akan. Kalau begitu kemana tempatnya Rasul? Pasti di surga. Apa Rasul kemudian sholatnya asal-asalan? Nggak mau ngapalin bacaan doa dalam salat? Enggak, saya nggak nyindir loh. Demi Allah nggak nyindir siapapun. Silakan mari. Kenapa nggak coba kita? Malu saya katakan. Betul malu nggak? Abu Bakar yang sudah diampuni pula oleh, sudah dijamin surga, apalagi Rasul. Beliau selalu mohon ampun, karena dengan ampunan seseorang bisa meraih ridha Allah. Dengan ridha Allah seseorang meraih rahmat Allah. Dengan rahmat Allah seseorang meraih surga. Ampunan. Maka doa yang diajarkan Rasul kepada Abu Bakar, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kenapa ini begitu penting Bapak Ibu? Karena ini salat itu adalah yang paling utama. Maka dari gerakan bacaan mari kita pahami betul-betul agar nanti salat kita insya Allah membuahkan, yaitu innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Wallahu a'lam. Itu doa tasyahud akhir sebelum kita melakukan salam. Sudah itu apa yang kita ucapkan? Salam. Gimana cara salam? Ke kanan, ke kiri, hukumnya sama-sama wajib atau ke kanan wajib, ke kiri sunnah? Bacaan yang dibaca apa ketika salam? Assalamualaikum warahmatullahi saja atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Dua-duanya atau salah satu saja? Ibu gimana? Saya bacanya yang ke kanan tekan ini Yang kayak apa? yang lengkap, Heeh. yang ke kirinya Assalamualaikum. Yang ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri Assalamualaikum. kok ibu curang sih? Ke kanan komplit, ke kiri kok Saya baca di kayaknya ada. oh kayaknya ada, kayaknya. Ya nggak apa-apa kalau memang kayaknya. Coba lihat di Bulughul Maram 339. Apa salam yang diucapkan oleh Rasul? Ke kanan dan ke kiri. Bukan hanya ke kanan saja, ke kanan dan ke kiri. Silahkan Pak, 339. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, saya telah bersolat beserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka adalah ia memberi salam ke kanan dan ke kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya mudah-mudahan sejahtera bercucuran atas kamu dan rahmat Allah dan karunia. Kanan kiri sama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah cuman Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi? Boleh nggak? Lihat di Sahih Muslim Pak, 538 coba Pak. Di Muslim Pak. Dari Abu Ma'mar radhiyallahu anhu, katanya, seorang amir di Makkah menyudahi sholat dengan 2 kali salam, maka bertanya, Abdullah, dari mana Anda beroleh cara begitu? Kata Al-Hakam dalam hadisnya, sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Baik, teruskan apa bacaannya 39-nya?
dari Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari bapaknya berkata, aku melihat Rasulullah SAW memberi salam ke kanan dan ke kiri sehingga terlihat olehku putih pipinya. Nah, apa bacaan ucapannya? Boleh Assalamualaikum warahmatullah, tapi jangan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, sehingga jamaah yang di belakang sampai melihat pipi kita. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana kalau sholatnya sendiri? Tidak apa-apa, karena di sebelah kanan kita ada malaikat yang mengawasi kita. Sebelah kiri kita pun semoga mereka mendoakan kita pula. Jika kita tetap berada di jalan yang lurus, malaikat selalu mendoakan. Dan itu jaminan, Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sampai komplit, dua-duanya komplit. Kalau cuma Assalamualaikum warahmatullahi, ya sekirinya Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan curang ke sini komplit, ke sini. Nanti kalau makmum sebelah kiri protes, kok ibu curang bu, ke sana wabarakatuh. Yang mana yang terbaik? Yang komplit atau yang cuman? Iya dong. Assalamualaikum, keselamatan tercurah atasmu. Warahmatullah, dan rahmat Allah. Wabarakatuh, dan barokahnya tercurah atasmu. Jadi keselamatan, rahmat, dan barokah itu lebih baik. Karena jika kita memberi penghormatan, itu dengan yang lebih baik. Jika kita diucapkan Assalamualaikum, jawab Assalamualaikum gak apa-apa, tapi pahalanya cuma satu. Kalau Assalamualaikum warahmatullah, lebih baik lagi. Kalau wabarakatuh, lebih baik lagi. Lalu apa yang kita lakukan ketika salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan ke kiri. Sudah atau ada gerakan tangan yang lain? Ada? Biasanya bagaimana? Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ada? Lalu usap begitu? Ada begitu? Tuntutannya bagaimana? Coba lihat di Sahih Muslimnya, Pak. 384. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, katanya, kami pernah menyudahi sholat Kamis ketika sholat bersama-sama Rasulullah SAW dengan mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah. Jadi boleh Assalamualaikum warahmatullah, kanan kiri, boleh lengkap ya Bu ya, tapi jangan curang. Jangan setengah-setengah, dua-duanya sama. Terus sesudah itu sambil memberi isyarat dengan tangan ke kanan dan ke kiri. Maka bersabda Rasulullah SAW, mengapa Anda memberi isyarat dengan tangan ketika mengucapkan salam seperti ekor kuda binal? Sesungguhnya sudah cukup kalau Anda letakkan tangan Anda di atas paha, lalu Anda ucapkan salam kepada saudara Anda yang di kanan dan jadi cukup setelah fil alamina innaka hamidum majid, lalu kita sesudah baca doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Gak ada usap, gak ada kanan, gak ada kiri, gak ada. Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu. Sampai Rasul katakan, kenapa kamu kok salam kayak ekor kuda begini begitu? Cukup salam kanan, salam kiri, tetap tangan di atas paha. Gak ada mengusap wajah. Ada pula salam. Ada yang misbah kan? Cukup bunyi sampai bunyi. Dan ada yang dua tangan, satu tangan. Rasul tidak pernah berbuat seperti itu. Artinya kembali, mengikuti contoh Rasul itu terbaik. Jangan dianggap sepele, Pak. Apa sih bedanya? Beda. Ini contoh Rasul, jelas dadinya. Kalau tidak ada contohnya, jangan dipakai. Sebab terkadang sesuatu urusan akidah itu sering gak masuk akal. Kalau akal bicara, kok begini, kok begitu. Intinya jika sudah ada keterangan, jangan ditolak. Maaf, yang menolak kebenaran datang dari Allah dan Rasul itu dikatakan sombong. Menolak kebenaran itu dikatakan, Afwan Pak, boleh di Muslim nomor 72. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat masuk neraka seseorang yang terdapat iman di dalam hatinya, walaupun hanya seberat biji bayam, dan tidak akan masuk surga seorang yang terdapat di dalam hatinya kesombongan, walaupun hanya
seberat biji bayam. Baik, kita lihat kesombongan yang seperti apa yang tidak menyebabkan seseorang bisa langsung masuk surga. Hadis sebelumnya 71-nya Pak. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu. Seseorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau seseorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Jawab Rasulullah SAW, Allah itu indah, Dia menyukai yang indah, sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ini dia sombong. Al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan suka menganggap remeh manusia. Sebagai contoh Pak, kalau Rasul menyampaikan sesuatu yang telah jelas dalilnya, ada sahih, berarti kebenaran atau tidak Pak? Boleh nggak kita tolak? Masuk sombong. Tapi kan cuma beda-beda di kita, itulah kesombongan. Karena berani menolak yang datang dari, sebagai contoh sederhana, maaf, di depan Bapak ada minuman. Minuman yang lezat atau air putih atau apapun, kopi dan seterusnya. Lalu masuk lalat ke dalam minuman Bapak dan Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dibuang atau diminum? Dibuang. Gimana? Ada lalat. Ya? Cemplungin semua terus dibuang lalatnya, terus diapain airnya? Bener nih Bapak Ibu. Tuh, udah melet Bapak. Coba lihat, yang menolak hadis sahih ini berarti apa? Saya nggak berani ngomong, Bapak jawab sendiri. Coba Pak lihat hadis di Bulughul Maram Pak, nomor 16 Pak. Memang dianggapnya yang seperti ini remeh ya Bapak Ibu ya, tapi dalil tidak boleh dipermainkan. Ini untuk membawa kebahagiaan kita di akhirat kok. Kalau untuk kebahagiaan dunia silahkan cari yang lain, tapi untuk dibawa ke akhirat bekal kita jangan dari yang lain, karena satu-satunya yang berhak menyampaikan yang hak itu Rasul. Silakan Pak. Dari Abi Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila termasuk lalat di dalam minuman seorang daripada kamu, maka hendaklah ia selamatkan dia. Selamkan dia. Selamkan dia. Maksudnya lalat yang ada celupin biar masuk sekalian. Terus? Kemudian ia buang dia. Maksudnya yang dibuang apanya ini? Lalatnya, bukan minumannya, bukan. Lalatnya. Kenapa? Karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di lainnya ada penawar. Ada obat. Teruskan Pak, hadisnya. Teruskan. Dia oleh Abu Dawud dan ia tambah, dan sesungguhnya ia menjaga diri dengan sayapnya yang ada padanya penyakit. Jadi berdasarkan hadis ini, sahih loh, lihat Imam Bukhari loh. Dibuang airnya atau dibuang lalatnya? Satu sayap lalat ada penyakit, tapi satu yang lain obat. Maka hendaklah kamu celupkan, terus buang lalatnya, minum. Nggak mau, jijik, Anda sombong. Sombong. Oh, itu sombongnya lipat ganda ya Pak. Sudah sombong dapat marah dari pemilik rumah lagi Pak. Gelasnya dibuang. Iya. Kalau lalatnya sudah mati misalkan, kan kata Rasulullah apabila kecelup maka celupkan, kemudian buang. Kalau kita tidak tahu sudah lama ya sudah buang. Bismillah ya Allah, saya tidak menolak kebenaran. Tapi jika ada plung celupin, buang. Jangan pelayan, ini lalat ganti. Dimarah-marahin, jangan. Hadisnya lalat Bu. Kalau kecoa nggak ada dalilnya. Iya sudah, yang lalat. Kenapa? Lalat itu kan kotor Ibu. Pasti di mana tempatnya lalat? Sampah kan? Secara logika pakai otak nih. Ih jorok, ih jijik. Anda berarti nggak percaya dengan sabda Rasul. Kira-kira Rasul bicara hawa nafsu atau dari Allah? Sudah. Karena sering saya katakan, sesuatu itu tidak bisa masuk akal. Kadang-kadang kalau urusan akid, maka semua urusan akidah itu harus dengan dalil Pak. Tidak bisa dengan logika. Karena tidak setiap akidah bisa diterjemahkan dengan logika. Dalil akli itu kadang-kadang nggak bisa menerjemahkan dalil nakli. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran, Allah haramkan binatang itu cuman babi. Betul? Tapi dalam hadis,
yang bertaring, yang menyambar, binatang buas, yang makan mangsa hidup-hidup, dan seterusnya. Karena itu binatang termasuk yang kotor. Tapi seluruh binatang ternak disebut al-an'am halal. Sapi, halal apa enggak? Ada sapi yang diternak, ada sapi liar? Halal apa enggak? Halal apa enggak? Halal. Mau ternak, mau liar, halal. Sapi kok. Kambing, ada yang diternak jadi jinak, ada yang liar di hutan. Halal apa enggak? Halal. Ayam, ada yang liar, ada yang diternak. Halal apa enggak? Halal. Sekarang saya tanya, kuda halal apa haram? Kuda halal apa haram? Ya, maksudnya dimakan. Ya. Bukan dipiara, dimakan. Gimana, halal apa haram? Lal apa ram? Apa? Coba lihat di Bulughul Maram. Coba lihat di Bulughul Maram, Pak. 1354. Ada beberapa tempat tertentu yang jual kuda ya, Pak ya. Sekarang masalahnya kita lihat dulu, kuda termasuk binatang ternak bukan? Ternak? Betul. Halal apa haram? Silakan. 1354. Dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata, kami pernah sembelih kuda di zaman Nabi SAW, lalu kami makan dia. Kuda halal? Yang diternak maupun yang tidak diternak halal? Halal. Jika halal, halal. Onta halal, kambing halal, apapun jenisnya. Sekarang, kambing domba Garut dengan biri-biri Australia dengan domba kambing Jawa, itu secara jenis sama nggak kambingnya? Sama. Berarti halal apa enggak? Halal kan? Betul begitu? Walaupun jenisnya beda, lihat sapi. Jenisnya beda-beda enggak? Sapi limosin dengan sapi Bali dengan sapi Jawa beda-beda. Halal apa enggak? Karena satu jenis. Sekarang pertanyaan, kuda ada jenis-jenisnya enggak? Ada bagal atau kita, kalau kuda liar kan ininya yang diternak. Maksudnya jenisnya. Ada zebra, ya kuda zebra. Susu kuda liar halal apa enggak? Kudanya halal ya halal. Halal. Ada zebra yang sejenis dengan kuda selain zebra apa? Yang agak kecil. Keledai. Keledai itu khimar kan bahasa Arabnya. Berarti halal apa enggak? Halal apa haram? Oh, keledai haram. Halal apa haram, Pak? Lal di sini ram. Baik, Bapak coba buka hadis nomor 1346. Iya, masih di Bulughul Maram. Kalau ayam kampus halal, Pak. Lupa ayam kampus, kalau ada ayam yang layapnya di kampus tapi kakinya dua ya halal. Bapak jangan ayam kampus yang lain dong, Pak. Atau Bapak ngomongnya benar tapi yang lain yang salah. Nah, yang lainnya. Jangan keledai haram. Coba lihat. Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah SAW larang pada hari peperangan Khaybar dari memakan daging keledai negeri. Tetapi ia izinkan pada daging-daging kuda. Jadi daging kuda halal. Walaupun diternak, walaupun ada di dalam hukum jinak. Tapi keledai yang di negeri, di situ disebut al-himaru ahliyah. Keledai yang sudah jinak, dirawat. Haram. Dilarang dimakan. Nah sekarang logikanya, keledai dengan kuda sama nggak? Sama dong secara jenis, Pak. Tapi kok diharamkan? Ya sudah, dalilnya ada, silahkan pakai ini. Nggak bisa kan? Bapak tadi ngomong halal ya, Pak ya? Haram di sini, Pak. Oh gitu. Oke, baik. Sekarang kita bahas. Yang jinak itu kan berarti yang dipelihara, Pak. Bukan yang liar kan? Yang liar itu kan yang di hutan, yang di gunung. Sekarang, menurut Bapak tadi kalau yang jinak haram. Kalau yang liar berarti halal, Pak. Oh iya, berarti nggak berani tegas jawab, takut salah. Nyari yang paling aman. Gimana, Bu? Kalau liar gimana? Halal apa haram? Lal apa haram? Kan tadi yang jinak negeri haram, tapi kuda-kuda maupun jinak maupun negeri halal.
Sekarang kalau keledainya bukan jinak, artinya tidak di ternak, tapi lepas di hutan. Lal? Nah, yaudah kita lihat dalilnya. Kalau enggak ini tanggung jawab loh Ibu. Jika benar, alhamdulillah. Hadis sebelumnya, tadi nomor 1354 kan? Oh sudah 46 ya. Ke 53, maaf. 53. Dari Abi Qatadah, kisos keledai hutan. Kisah Pak, bukan kisos. Kisah maksudnya bukan kisos. Kalau kisos itu pembalasan. Jadi Abu Qatadah ketika itu berburu Pak. Pada saat berburu nangkep keledai hutan. Berarti liar apa enggak? Iya. Ditangkap, disembelih. Terus apa yang terjadi Pak? Penasaran. Lalu Rasulullah makan daripadanya. Sekarang pakai akal. Apa bedanya keledai jinak dengan keledai liar? Sama-sama keledai. Apa bedanya kuda jinak, kuda liar? Sama-sama kuda. Apakah dengan jinak dan liar dagingnya jadi beda? Enggak secara hukum. Makanannya tetap sama kok. Coba ayam jinak, ayam liar. Kambing jinak, kambing liar. Secara logika, kita lagi bicara logika. Sama atau tidak? Sama. Kenapa giliran keledai jinak nggak boleh, keledai liar halal? Kenapa coba? Nggak bisa pakai otak, pakai dalil. Sami'na wa atokna. Ada dalilnya, jangan pakai akal. Gunakan iman. Inilah. Maka dalam urusan ibadah tadi, kan banyak perselisihan. Apa sih bedanya tasawuf? Apa sih bedanya gini? Apa sih bedanya warahmatullahi wabarakatuh? Apa bedanya begini? Kenapa nggak boleh? Bukan boleh, nggak boleh. Rasul tidak mencontohkan. Ini dalilnya. Jika ikut Rasul, Anda pasti selamat. Jika tidak ikut Rasul, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Gimana kalau kata Rasul, aku nggak pernah ngajarin kok. Nanti akan timbul surat 25. Coba, surat 25 itu sudah Allah sampaikan kepada kita sekarang ini. Surat 25 ayat 27. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Maaf Pak, saya tidak mau menuduh atau merendahkan demi Allah siapapun. Macam-macam para pendakwah di negara kita beda-beda nggak? Beda banget. Beda ya Pak ya? Yang begini katanya boleh, yang begitu katanya boleh, yang wah macam-macam. Silahkan berdakwah, boleh-boleh saja. Tapi jika orang yang berdakwah itu menyampaikan dengan jelas dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya, kira-kira kita yakin apa enggak? Karena orang itu bukan ngomong sendiri, tapi hanya menunjukkan. Itulah yang disampaikan Rasul. Beliau tunjukkan Al-Quran, beliau sampaikan yang hak. Jika orang itu cuma ngomong, kemudian menyampaikan retorika sehebat apapun, ribuan manusia setuju, tapi tidak ada dalilnya, apakah kita wajib ikut? Tidak. Tapi boleh ikut? Silahkan. Tapi nanti tanggung jawabnya adalah, perhatikan ayat ini Pak. Ayat ke-27 Allah berfirman, wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah pada hari ketika nanti orang-orang yang zalim, yang tidak mengikuti Allah dan Rasul itu kan zalim, menggigit atas kedua tangannya, bukan jarinya loh. Tangan tadi yang benar. Sebab menggigit dua jari itu cuma begini, kalau dua tangan tanda penyesalan yang sangat berat. Menggigit kedua tangannya. Ingatlah pada hari ketika manusia ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi. Apa yang kemudian dikatakan? Apa tadi dikatakannya? Kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Fayaqul ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, celakalah aku. Ini terjadinya nanti Pak di hari kiamat Pak. Kalau sudah dibangkitkan. Celakalah aku, coba sekiranya dahulu di dunia aku hanya ikut jalan bersama Rasul. Demi Allah nanti akan ada orang yang teriak seperti itu. Semoga tidak dengan kita. Siapa mereka? Yang senantiasa merasa dirinya baik, benar, tapi tidak mencoba mengikuti
bersama Rasul. Gak seperti Rasul ibadahnya, tata caranya, akidahnya. Nanti pasti tanggung jawab. Maka apa sih yang menyebabkan dia tidak mengikuti Rasul? Teruskan Pak ayatnya. Bu maaf. Iya 28-nya. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai kecelakaan yang besar bagiku sekarang ini. Coba dahulu di dunia aku nggak ngikutin si dia tuh. Saya nggak ngikutin dia, saya nggak ngikutin dia sebagai temanku, sebagai panutanku. Coba kalau dulu Rasul aja. Maaf, betapa banyak orang hanya ikut-ikutan tanpa dalil, tanpa ilmu. Nanti akan sampai ke sini loh. Sungguh celaka aku yang sangat besar. Coba aku nggak ngikutin orang itu, saya ngikutin Rasul. Di akhirat baru ngomong begitu. Sebab maaf, kesuksesan orang di dunia itu bisa dari sisi macam-macam. Menyampaikan sedikit tanpa dalil tapi pintar ngomong, hebat, nanti banyak yang ngikut. Yang seperti itu tidak pernah terjadi di zaman Rasul. Di zaman Rasul itu menyampaikan dengan cara yang hak, qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun menyakitkan. Artinya jika itu tidak ada dalilnya, katakan tidak ada. Walaupun mungkin orang lain, duh kok keras banget ya ini, kok ini nggak boleh itu. Memang seperti itu supaya tidak Kenapa kok seseorang kebanyakan nggak ngikutin Rasul? Kenapa ngikutin si fulan? Karena malas mencari kebenaran. Dan siapa yang menyebabkan manusia malas nyari kebenaran? Asy-syaitan. Lihat ayat 29-nya. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong. Na'udzubillah. Laqad adallani ani dzikr ba'da ija'ani. Sungguh dia itu yang aku ikuti yang telah menyesatkanku dari kebenaran, dari Al-Quran. Setelah Al-Quran datang kepadaku, diperingatkan aku, tapi aku nggak nurut. Ternyata ngikutin hawa nafsu setan. Cuman di ujungnya mengatakan wa kana syaitan lil insani khadula. Dan sungguh manusia, setan itu benar-benar pengkhianat bagi manusia. Setan nggak tanggung jawab. Itulah Pak. Tapi ini maaf sayangnya terjadi kapan? Semoga ayat ini kita resapi sesali sekarang. Ketika kita tidak mencontoh Rasulullah. Sebab yang dikatakan Rasul walaupun gak masuk akal. Tapi dalilnya ada, hak. Sebab tidak setiap dalil akli bisa menerjemahkan nakli. Tidak setiap dalil nakli bisa diterima oleh akal. Walaupun terkadang. Ini maaf, sekedar ilustrasi loh Bapak Ibu. Mungkin Ibu kurang sepaham dengan saya dengan ilustrasi ini. Tapi ini dalilnya sah. Perempuan dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk menikah ketika masih punya suami. Betul apa enggak? Apa namanya itu? Poliandri. Suami dihalalkan menikah walaupun masih punya. Betul apa betul? Semangat kan bapak-bapak? Yo betul. Oke siap. Ya siap, tanggung sendiri. Ya siap, silahkan. Sabar apa enggak? Bisa apa enggak? Ini kita bicara dalil karena ayatnya ada, dalilnya ada. Silahkan, sekarang dalil nakli itu kita bisa pakai akal. Kenapa ya kok laki-laki boleh lebih dari 1, bahkan 4? Bahkan Rasulullah lebih dari 1, 9. Semua yang menikah dengan Rasulullah 13. Termasuk yang sudah wafat, yang hidup sehidup bersama Rasul adalah 9. Sekarang Pak, si A punya istri, si Fulan, bapak-bapak nih, punya istri namanya A, B, C, D. 4 maksimal kan? Jika si A itu menikah dengan si Fulan, lalu si A hamil, ditanya, yang menghamili siapa? Pasti si Fulan. Lalu lahir anak, bapaknya siapa? Fulan. Ibunya A. A nikah dengan B. B hamil, tanya, yang menghamili siapa? Fulan. Lahir, bapaknya siapa? Fulan. Ibunya B. Demikian pula kepada C dan D. Walaupun ibunya 4, bapaknya berapa? Bisa dipahami apa enggak? Maaf, fulanah, perempuan nih. Punya suami A, B, C, D. Nikah, hamil. Tanya, yang menghamili siapa? Tunjuk-tunjukkan, saya.
Saya yang duluan, saya yang paling saya yang paling tokcer, saya paling ini. Kata dokter yang paling kuat nih. Gak bisa logikanya. Dari hamil saja sudah mulai begitu melahirkan. Maaf, bapaknya siapa? Wah. Di zaman Rasul ada nggak tes DNA? Ada. Itulah kenapa seorang wanita tidak boleh menikah. Dalil nakli ada, Al-Quran ada, Al-Hadis ada, akal bisa mencerna. Tapi tadi kayak keledai negeri, keledai hutan, lalat nyelup, gimana? Akal nggak bisa, Pak. Hadis-hadis tentang kita bahas tadi, doa dalam sholat, doa tasawuf, sholawat. Tapi kok kata dia kan pakai sayyidina itu lebih enak. Kayaknya udah dari sononya, udah mantep. Jangan begitu. Rasul pasti benar. Jika kita mengikuti Rasul, insya Allah benar. Karena kelak, Rasul akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Silahkan lihat surat 33 ayat 45 dan ayat 46. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerang. Ini dia Rasulullah. Pasti benar, Pak. Karena sudah dijamin. Ya ayyuhan nabi, inna arsalna syahidan mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Wahai Nabi, sungguh aku mengutus kamu kelak supaya kamu menjadi saksi atas perbuatan umatmu. Syahidan, menjadi saksi. Mubasyiran, sebagai pemberi kabar gembira. Nadhiran, pemberi kabar peringatan. Dan wada'iyan ilallah, Nabi itu selalu mengajak, menyeru kepada Allah. Wasirajan munira, dan menjadi cahaya penerang bagi manusia. Jadi nanti setiap perbuatan kita di akhirat ditanya, apakah kamu sudah mengikuti Nabi? Nanti dia mengatakan, sudah. Dari mana kamu dapatkan? Dari fulan. Nabi ditanya, wahai Nabi, betulkah engkau pernah mengajarkan ini kepada si fulan? Nabi tinggal katakan, tidak demi Allah. Ditolak. Tapi kalau benar ya Allah, aku sudah mengajarkan, tapi orang ini gak pernah ketemu kamu ya Nabi. Aku sudah menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, seterusnya. Dan umatku gak ketemu aku ribuan tahun yang lalu aku wafat, tapi dia masih hidup, ternyata mengikuti sunnahku. Siapa yang mengikuti sunnah Rasul, mengamaskan sunnah Rasul dan para sahabat, dapat pahala 50 kali lipat dari pahala yang diamalkan sahabat. Jadi kalau sahabat mengamalkan suatu sunnah Rasul dapat pahala 1, kita 50 kali lipat, Pak. Berarti lebih gede apa enggak pahalanya? Tapi sahabat beramal dengan 1 biji emas segede biji kurma, katakanlah segini nih, berapa gram itu kira-kira? Ya 20 gram lah, atau lebih dikit lah. Itu dibandingkan kalian bersodakoh dengan emas segede Uhud, kalah nilainya dengan sahabat. Subhanallah, Pak. Sahabat dengan emas segede biji kurma, kita dengan sodakoh segede emas segede gunung. Allahu Akbar. Gak mungkin kan kita sodakoh dengan segede gunung Uhud. Yang ada Freeport diperebutin, ya boro-boro disodakoin. Apa artinya di sini? Bahwa orang yang tegak di atas sunnah Rasul itu berat. Sehingga dengan beratnya dia berusaha sebaik-baiknya. Sampai Rasul mengatakan kelak orang yang tetap sabar di atas sunnahku sebagaimana beratnya orang yang genggam bara api. Panas. Tapi jika dilepas, Anda nanti sengsara. Jika dipegang, sengsara kita di dunia. Berat di dunia, tapi Anda selamat di akhirat. Sampai diibaratkan seperti itu. Maknanya adalah sahabat itu pejuang sejati yang telah banyak dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka usaha mereka dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Walaupun dia sebesar biji kurma, kita sebesar gunung Uhud, nilainya, keikhlasannya kalah. Maka sahabat punya pahala 1, kita diberi pahala 50 kali. Tapi nilai 50 kali dibandingkan sahabat 1 kalah jauh. Karena ikhlasnya sahabat itu murni datang keikhlasan dari hati sanubari. Kalau kita ikhlasnya dari mana Bapak Ibu? Masih baru dari mulut. Semoga turun ke sini yang betul-betul ikhlas. Wallahu a'lam. Dengan demikian hari ini kita telah menyelesaikan
doa-doa di dalam sholat. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa gunakan dalam praktek ibadah kita sehari-hari dan semoga membawa kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Ya, Pak. Silahkan. Yang akhir Pak, Iya. itu yang pertama yang saya tanyakan, kalau waktu jamaah itu kita assalamualaikumnya nunggu imam selesai dulu baru kita assalamualaikum. Baik. Imam dijadikan untuk diikuti. Apabila takbir, takbir. Apabila ruku, ruku. Apabila bangkit, bangkit. Sujud, sujud. Jangan kamu mendahului imam. Maka bagaimana ketika salam? Karena salam itu dua-duanya termasuk dalam keadaan rukun wajib. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri. Selesaikan imam ke kiri. Kenapa kok ada imam ke kanan yang sudah ikut salam? Karena ada yang meyakini salam ke kanan itu wajib, yang ke kiri sunnah. Maka begitu imam assalamualaikum ke kanan, saat imam baru ke kiri, dia sudah salam. Tapi kalau kita yakin dua-duanya itu kewajiban, salam dulu sempurna ke kanan, salam dulu ke kiri sempurna, baru kita salam. Paling nunggu cuman berapa detik sih? Cuman kadang-kadang ada orang gak sabar. Ruku barengin imam, kadang ada yang dahuluin imam. Sujud pun demikian, pada kata Rasul, jangan mendahului. Bahkan imam itu sebaik-baiknya ketika bergerak, ucapan itu ketika telah sempurna. Allahu Akbar. Jadi sudah sempurna, baru Allahu Akbar. Baru makmum, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bangkit, Rabbana walakal hamd. Jangan Sami Allah udah langsung naik juga di belakang. Allahu Akbar ketika sujud, jangan masih di atas. Duduk sama sujud, setelah diletakkan Allahu Akbar atau sudah dekat Allahu Akbar, baru makmum. Pasti nggak bakal mendahului. Karena sering imam itu nggak tartil, bahkan baru ngangkat kepala dari sujud, Allah, udah gitu kakek-kakek lagi imamnya, pelan, makmumnya gesit lagi, makmumnya sudah berdiri tegak, imamnya baru mau tegak, makmumnya dosa itu. Sebab kenapa? Imamnya juga caranya nggak sesuai dengan contoh Rasul. Maka yang pantas jadi imam itu siapa? Kata Rasul, yang paling paham tentang Quran, yang paling paham tentang sunnah. Siapa yang lebih dulu hijrah? Siapa yang lebih dulu Islam? Kalau ternyata sama semua kualitas Al-Qur'annya, tentang sunnahnya, hijrahnya, pengetahuan Islamnya, maka siapa yang paling tua? Ternyata di negara kita tua nomor 1. Walaupun bacaannya salah, tumakninanya enggak, tetap gue kan paling tua. Sebetulnya paling tua itu bukan nomor 1. Itu pilihan akhir. Wallahu a'lam. Demikian itu. Ada lagi? Batal jika kita mendahului imam. Karena jangan mendahului, jangan kamu bangkit sebelum imam sempurna bangkit. Jangan kamu sujud sebelum imam sempurna sujud. Maka imam itu bacaannya sehabisnya adalah setelah sempurna gerakan atau bersamaan dengan sempurna gerakan. Bapak Ibu kalau lihat di Mekah, itu kan ada Bilalnya di belakang. Itu gerakannya pasti setelah imam selesai gerakan. Imam itu sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku, Sami Allahu liman hamidah. Imam sudah selesai. Baru kemudian si Bilalnya Rabbana walakal hamd. Setelah tegak Allahu Akbar, ruku, sujud Allahu Akbar. Maka nggak mungkin mendahului imam. Pasti karena ada panduannya. Harus pakai Bilal sih di samping karena betapa banyaknya jamaah. Betapa banyak jamaahnya. Akhirnya yang seperti itu boleh, tapi makmum jangan lebih keras suaranya dari imam. Sebab ada imam Allahu Akbar, makmumnya kencang benar. Tidak boleh yang seperti itu. Wallahu a'lam, ada adabnya. Ada lagi pertanyaan? Laki dan perempuan sama ya? Sama, tapi kalau makmum berperempuan berjamaah dengan perempuan itu tidak boleh terlalu keras, sekedar. Ini juga, yang Tata caranya mereka sama, tidak dibedakan, sama. Baca tasyahud akhir, tasyahud. Ya. Itu ada saya pernah baca setelah Nabi wafat, kemudian bacaan Allah
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Harusnya bacaannya ada yang mengatakan Assalamu alan nabi. Ada yang begitu. Kita lihat bahwa ketika Rasul mencontohkan tasyahud tadi, tidak ada perintah dari Rasul apabila aku wafat nanti bacaannya begini. Sudah ikuti Rasul. Tapi ada yang mengatakan setelah Nabi wafat maka bacaannya bukan Assalamu alayka ayyuhan nabi, tetapi Assalamu alan nabi. Karena kaknya udah nggak ada. Ketika sahabat kan masih ada Nabi. Assalamu alayka, selamat sejahtera atasmu wahai Nabi. Maka alaikanya itu hilang. Assalamu alan nabi. Tapi tasyahud tadi diajarkan oleh Rasul, tidak ada perintah dari Rasul jika aku telah meninggal, maka bacaan sholawat itu, bacaan tahiyat itu Assalamu ala nabi, jangan pakai Assalamu alaika. Karena alaika itu seakan-akan ada di dekat kita. Sahabat itu ketika itu ada nggak? Ada kan? Rasul di depan kan jadi imam, sahabat di belakang. Berarti Assalamu alaika ayyuhan nabi, selamat sejahtera atasmu wahai nabi. Jelas ada nabinya. Kita pada saat sholat ada nggak nabi? Maka ada sebagian ulama mengatakan Assalamu alan nabi, tidak Assalamu alaika. Tapi selamat atasmu, selamat atas nabi, tidak atasmu wahai nabi. Karena nabi tidak ada di hadapan kita. Wallahu a'lam, itu memang khilaf. Tapi di dalam perintah-perintahnya tidak ada perbedaan setelah Rasul wafat atau sebelum Rasul wafat. Wallahu a'lam. Hadisnya itu ada memang itu. Saya pernah baca riwayat Aisyah itu berkata tidak dari Nabi, itu asar. asar itu. Asar itu adalah perbuatan sahabat yang dilakukan oleh sahabat sesudah Nabi wafat. Lalu sahabat berbuat sesuatu. Atau perbuatan Nabi yang belum pernah disampaikan kepada yang lain, lalu sahabat pernah menerima, sahabat berbuat tanpa dari Nabi. Memang ada yang mengatakan asar itu sahih. Sehingga cukup dengan Assalamu alaika ayyuhan nabinya dibuang Assalamu alan nabi. Wallahu a'lam. Dua-duanya insya Allah sah. Tapi yang dari Nabi ini sahih hadisnya. Bukan asar, tapi langsung dari Nabi yang mengajarkan. Wallahu a'lam. Ada lagi cukup Pak? Ustaz, kalau kan datang ke rumah saya itu mau sholat. Ya. Memang saya selalu sebenarnya sih, ya malu juga kalau saya juga ngobrol. Itu memang sholat seperti yang Ustaz bilang, kan harusnya pada saat mau sholat itu usah dipakai sholatnya, betul. nyalakan gitu kan. Itu gimana ya? Ustaz? Ya memang untuk Soalnya menegur. kalau di daerah situ, jadi kita kan, ya memang kan, ya seperti saya bilang, kasihan tuh. Nah, saya juga lagi mau sholat, Mungkin jadi nunggu dia kelar dulu. boleh, Baru ibu saya mengundurnya, sholat, ibu saya mengundurnya sholat, nggak apa-apa. katanya. Boleh, itu salah satu cara. Atau ibu sholat di kamar dikunci rapat yang tertutup yang sehingga suara nggak kedengeran. Masuk kan. Oh masuk juga. Oh ya sudah, ya sudah. Ibu menunda 5 menit, 10 menit tidak termasuk dosa. Tidak. Tadinya saya mau negur, Tidak. Pak. Cuma kalau saya mau tegur, Biasanya ibu ada afwan. rasa, Ya, gitu loh, karena ditegur ada. pun karena sudah kebiasaan seperti itu susah bu. Benar, Pak. Jangankan ditegur oleh seorang wanita langsung, ditegur dalam sebuah kajian yang resmi di tempat itu saja nggak bisa diterima terkadang. Jadi kalau sudah seperti itu ya sudah. Nggak boleh ya, tapi maksudnya Kan dalilnya seperti itu. Iya. Ya Rasulullah malah, bahkan Allah melarang. iya, nggak boleh. Kalau dikatakan, tapi di Mekah, Itu cuma di dalam. di Mekah itu kan luas. Kalau Mekah tuh lain. Jelas makanya. Masjid Maka Nabawi juga beda, karena kita sampai mesti kedengaran sampai intinya ketika ada yang melanggar Al-Quran, Al-Hadis, ya kita bisa dengan mulut kita, silakan kita nasihat. Kalau toh tidak, sekurang-kurangnya doa. Ibu terpaksa harus mengundur karena begitu kencengnya dan ya sudah, sengaja mengundurnya bukan karena sengaja melalaikan, tapi ada alasan. Semoga dimaafkan. Kan saya download yang bacaan Ya, waktu sholat. ya, Ternyata saya perhatiin kok ini sama di TV suka beda. ya. Tapi saya udah keburu sholat dulu. Ini jangan gimana? Ibu download adzan itu sebaiknya nggak perlu lah ibu. Ibu lebih baik cukup waktu sholat aja diketahui. Artinya menunda sholat sekedar 5 menit itu tidak termasuk yang melalaikan. Karena khawatir terlalu cepat. Lebih baik mendengar. Kalau ibu khawatir takut karena ada berbeda di TV kan kadang TV ini
adzan sudah tengah-tengah, ini baru mulai. Ada yang selisih 2 menit, 3 menit. Maka kalau seperti itu, ibu ambil yang paling akhir untuk menyelamatkan, nggak masalah. Sebab kalau laki-laki ke masjid, sehingga apa? Pasti ada jeda. Tapi kalau ibu adzan langsung sholat, khawatir belum masuk, maka menunda 5 menit tidak masalah. Dan tidak perlu ibu dengan adzan khawatir. Pas lagi download adzan, waktu adzan masuk, ibu lagi di kamar mandi bagaimana? Ibu lagi di tempat-tempat yang di situ dilarang melafazkan bagaimana? Alangkah baiknya cukup mengetahui waktu sholat. Tidak perlu mendownload dengan suara adzannya. Wallahu a'lam. Demikian saya rasa cukup. Cukup? Kalau yang doa yang setelah salam, Ya. yang sebelum salam, yang 4 perkara itu, Ya. kan ada yang bukan dajjal. Ya. Saya pernah mendengar orang menambahkan kulmi, jadi Oh. katanya dajjal ini kan banyak. Iya betul. Dua hadis ini sahih. Jadi wa min fitnatil masihid dajjal wa min syarri kulli fitnatil masihid dajjal. Boleh. Insyaallah. Iya, tapi Rasulullah itu yang lebih sering itu yang digunakan wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dajjal yang dimaksud adalah dajjal yang turun nanti di akhir zaman. Kalau dajjal-dajjal yang sekarang tidak termasuk di dajjal itu. Karena makna dajjal itu secara sifat banyak yang membangkang. Itu sekarang sudah dajjal. Kayak Fir'aun sekarang juga banyak. Alangkah baiknya dengan dajjal saja sudah cukup. Karena Rasulullah lebih merojikan itu. Wa min syarri fitnatil masihid. Atau wa min fitnatil masihid dajjal boleh. Syarri boleh karena syarri itu keburukan. Kalau fitnah itu cobaan. Jadi kedua-duanya mau pakai syarri fitnati boleh, langsung wamin fitnati boleh. Tapi yang pakai kulli memang ada sebagian mengatakan Rasul sendiri tidak selalu mengatakan itu, tapi dengan fitnatil masihid dajjal atau syarri fitnatil masihid dajjal. Allah a'lam. Satu lagi Pak, satu lagi. Habis doa itu cuma boleh doa yang lain boleh ya? Di dalam sholat alangkah baiknya sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku. Doalah yang dicontohkan Rasul. Anda mau doa di tempat yang lain nanti sesudah sholat silahkan. Yang namanya sholat ikuti Rasul itu pasti benar. Ada yang mengatakan boleh ditambahin doa-doa kita, bahkan dalam bahasa kita ada yang mengatakan demikian. Tetapi ingat, di dalam sholat itu tidak ada bacaan manusia. Coba ibu bapak buka di nomor 234 Bulughul Maram. Dari Muawiyah bin Hakam, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW bahwasanya sholat ini tidak layak padanya sesuatu daripada perkataan manusia. Ia itu hanya tasbih, takbir, dan bacaan Quran. Jadi semuanya sudah dicontohkan Rasul. Tasbih, tahmid, takbir. Cara tasbihnya beberapa lafaz, tahmidnya, takbirnya beberapa lafaz, dan bacaan Al-Quran yang Rasulullah sudah contohkan. Maka selain itu jangan, karena tidak layak di situ ada bahasa manusia. Wallahu a'lam. Walaupun tujuannya baik, walaupun ada seseorang di sana yang mengatakan boleh diterjemahkan supaya pada paham makmumnya, kan katanya Rasul sudah mengatakan tidak kok. Nanti kalau begitu manusia tidak pernah berusaha untuk coba memahami. Padahal sebaik-baiknya adalah sholat ketika memahami apa yang kita baca. Wallahu a'lam. Tadi sepertinya ada bapak-bapak yang lain. Oh, enggak. Saya beri kesempatan Bapak ini. Ya, kalau di masjid kita sholat sendiri ya, khususnya subuh dan Ya. maghrib, ya, ada kemungkinan kan ada makmum yang masbuk. Ya. Nah, kita jadi imam itu kemungkinannya kita dari awal baca dengan suara keras atau gimana ya? Bapak ketika itu dalam keadaan sudah selesai jamaah. Bapak datang terlambat. Enggak, kita pokoknya sholat sendiri dulu aja deh, enggak ikut. Jadi Oh, Bapak di masjid pada saat sholat sendiri karena ketinggalan, lalu ada orang di belakang bermakmum. ya, itu kita dari awal Seandainya pada saat Bapak selesai wudhu mau sholat, sepertinya nggak ada orang. Lalu Bapak langsung Allahu Akbar. Kadang-kadang ada yang nepuk dari belakang kan? Sebetulnya nggak usah pakai tepuk menepuk. Jika makmum itu sendiri langsung sejajar di sebelah kanan, berarti kita sadar, oh ada makmum, langsung keraskan. jadi karena dari awal dikerasin nggak perlu ya? Tidak perlu. Contohnya, Bapak sudah alhamdulillahirabbil arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba ada yang bermakmum.
Berarti sejak mulai ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, boleh. Atau sudah rakaat pertama, sudah sir pelan Bapak karena sendiri. Rakaat kedua ada yang masuk, baca. Tidak harus dari pertama, Pak. Karena pada saat pertama Bapak tidak niat berjamaah. Wallah alam. Bapak silahkan. Saya mau tanya, kalau habis sholat tuh suka salam-salaman boleh? Rasul itu memerintahkan kepada kita jika sholat, selesai sholat itu istighfar, zikir dan seterusnya, Pak. Jadi nggak perlu Ustaz? Tidak perlu ada seperti itu. Ya, Sholat pasti ada seperti itu. Memang seperti itu pasti dianggap baik ya. Tetapi kan nggak ada Rasulullah mencontohkan. jadi kita tinggal aja. Seandainya kita saling mengenal, amikan, kita pamit. Nggak salaman, nggak dosa, Pak. Paling dia mengatakan itu orang sombong banget ya. Nah, ingat, sombong itu batorol haq. Justru salaman itu, sesama muslim itu jika dia berjumpa. Atau jika dia telah mau berpisah. Silakan salaman. Itu pun dengan sama-sama jenis. Atau lawan jenis yang mahram. Yang bukan mahram tidak boleh. Tidak boleh yang bukan mahram. Walaupun kadang-kadang suka, wah enak temen sini kan reuni, pakai cipika-cipiki lagi, jangan. Nanti subhanallah, pertanggung jawabnya berat. Janganlah. Ya dulu masih jahil, tinggalkanlah karena enggak. Sudah, betul, tidak boleh seperti itu. Sama sekali. Nanti ada pelajaran khusus lah yang seperti itu insya Allah. Jadi intinya Pak, Rasul tidak pernah mencontohkan salaman sesudah sholat. Walaupun itu dianggap baik, tapi kita meninggalkan yang tidak diajarkan itu tentu jauh lebih utama. Memang banyak yang memperselihkan, apa sih salaman aja masa nggak boleh? Bukan, salaman nggak boleh, bukan nggak boleh. Tentang urusan sholat, dari awal sampai akhir sampai dzikir telah ditetapkan. Maka nggak perlu dengan sibuk, salam. Sibuk kesana orang lagi mau doa disamperin begitu, nggak layak yang seperti itu. Ya, sesudah selesai zikir, kalau mau salaman berpisah salaman saja, tapi nggak perlu dengan iringan sholawat, iringan nyanyi muter dan selalu seakan-akan ini baik, padahal Rasul nggak mencontohkan. Ya memang seperti itu keadaannya, tapi tidak ikut salaman kita tidak berdosa. Bahkan kita mengingkari sesuatu yang bukan contoh Rasul, insya Allah berarti menegakkan yang hak. Semoga kita tetap tegak di atas hak. Zikir bagaimana Ustaz? Nanti bahasan zikir menyendiri ya Bu ya. Kan baru sampai bacaan sholat. Iya nanti kan sendiri Bu. Ada lagi keterangannya. Kita bahas tersendiri lagi insya Allah. Wallahu a'lam. Semoga Allah perjumpakan kita kembali dan semoga menjelang Ramadan kita dipertemukan dengan Ramadan, diberi kekuatan dan kesabaran di Ramadan, dan semoga amal ibadah kita insya Allah tercatat sebagai kebaikan yang kita bawa sebagai bekal sampai nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.